Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa itu revolusi industri? Pernah nggak kamu mikir, kenapa hidup kita hari ini begitu cepat, penuh mesin, dan serba instan? Dari bangun tidur sampai tidur lagi, hampir semua yang kita sentuh, dari baju yang kita pakai, makanan yang kita makan, hingga handphone yang kita pegang, semuanya adalah buah dari satu titik balik besar dalam sejarah umat manusia, revolusi industri. Tapi di balik semua kemajuan ini, ada cerita besar yang jarang dibahas di sekolah, tentang para pekerja yang kehilangan mata pencahariannya, tentang kota-kota yang lahir dari asap pabrik, tentang mesin yang menggantikan manusia, dan tentang negara-negara yang masih tertinggal sampai sekarang. Di video ini, kita bakal kupas tuntas 10 fakta mengejutkan tentang revolusi industri yang bukan cuma mengubah dunia, tapi juga mengubah cara manusia hidup, berpikir, bahkan bermimpi. Namun, sebelum kita mulai masuk ke dalam ceritanya, jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe. Serta jangan lupa juga ya, aktifkan lonceng notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan video-video menarik lainnya dari sisi rahasia. Bayangkan sebuah masa ketika dunia berubah begitu drastis, hingga kehidupan sehari-hari manusia tidak pernah sama lagi. Itulah yang terjadi selama revolusi industri, sebuah periode transformasi luar biasa dalam bidang teknologi, pertanian, pertambangan, manufaktur, dan transportasi. Dimulai dari pertengahan abad ke-18 hingga pertengahan abad ke-19, era ini menandai titik balik besar dalam sejarah umat manusia. Perubahan ini bukan hanya mengubah cara orang bekerja dan berproduksi, tapi juga mengguncang sendi-sendi kehidupan sosial dan budaya masyarakat. Gaya hidup, hubungan keluarga, bahkan mimpi akan masa depan, semuanya terkena dampaknya. Mari kita telusuri 10 fakta penting tentang revolusi industri yang akan membuka mata kita tentang betapa dahsyatnya perubahan ini. 1. Revolusi ini dimulai di Inggris. Mengapa Inggris? Jawabannya tidak sesederhana karena mereka beruntung. Inggris menjadi tempat kelahiran revolusi industri karena kombinasi beberapa faktor strategis yang saling melengkapi. Pertama, negara ini kaya akan batu bara dan biji besi, dua bahan baku utama dalam pengoperasian mesin dan pembuatan logam. Kedua, stabilitas politik di Inggris memungkinkan inovasi teknologi tumbuh tanpa gangguan konflik besar di dalam negeri. Ketiga, Inggris saat itu adalah kekuatan kolonial utama, yang berarti mereka memiliki akses luas ke bahan mentah dari koloni-koloninya, sekaligus pasar yang besar untuk menjual barang-barang hasil produksi industri. Salah satu penemuan paling ikonik dari masa ini adalah mesin uap. Mesin ini menjadi jantung mekanis revolusi industri. Selain itu, ditemukan pula cara-cara baru untuk memproduksi besi dan baja yang jauh lebih murah dan efisien. Dengan perkembangan teknologi seperti ini, Inggris pun memimpin dunia dalam banyak hal, mulai dari pertukaran dagang, sistem transportasi modern, teknologi pabrik, hingga keterampilan kerja baru yang dibutuhkan oleh masyarakat yang semakin terindustrialisasi. Sebagaimana dikatakan oleh Lucy Powell, dalam revolusi industri, Inggris memimpin dunia dalam kemajuan yang memungkinkan produksi massal, pertukaran dagang, transportasi, teknologi pabrik, dan keterampilan baru yang dibutuhkan dunia industri. 2. Salah satu peristiwa terbesar dalam sejarah manusia. Sulit dibayangkan betapa besarnya pengaruh revolusi industri terhadap jalannya sejarah. Sebagian sejarawan bahkan menyebutnya sebagai peristiwa paling signifikan setelah penemuan pertanian dan domestikasi hewan ribuan tahun sebelumnya. Sebelum revolusi ini, kehidupan manusia nyaris stagnan. Setiap generasi hidup dengan cara yang hampir sama dengan generasi sebelumnya. Produktivitas terbatas, teknologi berkembang sangat lambat, dan kekayaan dunia secara umum tetap di level yang sama selama ratusan tahun. Tapi semua itu berubah drastis ketika revolusi industri terjadi. Produksi barang melonjak secara eksponensial, alat-alat kerja menjadi lebih canggih, dan ekonomi dunia mulai mengalami pertumbuhan yang berkelanjutan dan konsisten. Bahkan, dalam pandangan Stephen Gardiner, revolusi industri adalah lompatan luar biasa berikutnya dalam kisah peradaban manusia. Artinya, perubahan ini bukan hanya soal mesin dan pabrik, tetapi juga soal bagaimana umat manusia memasuki babak baru dalam sejarahnya, dengan pola pikir, nilai, dan cara hidup yang sama sekali berbeda. 3. Mesin menggantikan tenaga manusia. Bayangkan suatu hari pekerjaan yang biasa kamu lakukan dengan tangan, membuat pakaian, memintal benang, atau menggiling gandum, tiba-tiba bisa dilakukan oleh mesin hanya dalam hitungan menit. Inilah inti dari apa yang terjadi selama revolusi industri. Mesin-mesin canggih mulai mengambil alih pekerjaan manusia. Dulu,
Kebanyakan orang bekerja secara manual di rumah mereka, menggunakan alat sederhana untuk menghasilkan barang-barang kebutuhan sehari-hari. Namun, dengan ditemukannya mesin-mesin seperti spinning jenny, power loom, dan tentu saja mesin uap, industri manufaktur pun berpindah dari rumah-rumah ke pabrik-pabrik besar. Ini bukan perubahan kecil. Ini adalah pergeseran total dalam cara kerja manusia. Pabrik-pabrik bermunculan di mana-mana, memusatkan produksi dalam satu tempat yang penuh dengan mesin bertenaga besar. Akibatnya, kebutuhan akan tenaga manusia menurun secara drastis. Tetapi perubahan ini tak hanya soal efisiensi. Ada dampak sosial yang cukup besar. Kini, manusia bekerja bukan berdasarkan waktu mereka sendiri, melainkan mengikuti ritme mesin. Waktu kerja menjadi kaku dan panjang. Pekerja harus datang ke pabrik setiap hari, berada di bawah pengawasan ketat, dan diukur berdasarkan seberapa cepat dan efisien mereka bekerja. Mesin bukan hanya menggantikan tenaga manusia, tetapi juga mengatur kehidupan mereka. Tak hanya manusia yang tergantikan, banyak hewan pun kehilangan pekerjaan. Misalnya, kuda yang selama berabad-abad digunakan untuk menarik gerobak, membajak sawah, dan mengangkat barang, kini tergantikan oleh lokomotif dan traktor bertenaga uap. Dunia berubah begitu cepat, dan tidak semua makhluk hidup siap mengikutinya. 4. Kota-kota tumbuh pesat, desa-desa menyusut. Sebelum revolusi industri, dunia adalah tempat yang tenang dan agraris. Sebagian besar orang tinggal di desa, mengandalkan pertanian dan produksi rumahan untuk bertahan hidup. Namun setelah industrialisasi dimulai, peta kehidupan manusia berubah drastis, pusat kehidupan bergeser ke kota-kota yang sedang bertumbuh pesat. Mengapa orang pindah ke kota? Jawabannya sederhana, pekerjaan. Pabrik-pabrik yang memproduksi barang secara massal tidak dibangun di desa, tapi di pusat-pusat kota yang mudah diakses dan bisa menampung ribuan pekerja. Warga desa yang tadinya hidup dari bertani kini harus meninggalkan ladangnya dan merantau ke kota demi mendapatkan penghasilan. Gaji di kota memang lebih tinggi, tetapi hidup di kota juga lebih keras dan penuh persaingan. Fenomena ini menciptakan apa yang kita kenal sekarang sebagai urbanisasi besar-besaran. Kota-kota yang dulunya kecil berubah menjadi pusat industri yang padat, berisik, dan penuh dengan cerobong asap. Perumahan kumuh bermunculan karena tidak semua pendatang bisa langsung mendapat tempat tinggal yang layak. Kondisi sanitasi buruk, penyakit menyebar, dan kemiskinan perkotaan menjadi masalah baru yang belum pernah dihadapi sebelumnya. Namun, di sisi lain, industrialisasi juga mendorong lonjakan jumlah penduduk. Berkat kemajuan teknologi dan layanan kesehatan yang lebih baik, tingkat kematian menurun. Makanan lebih mudah diperoleh karena sistem pertanian dan distribusi yang lebih efisien. Kombinasi antara kebutuhan akan tenaga kerja dan peningkatan angka kelahiran menciptakan ledakan populasi di kota-kota industri. Revolusi industri, dengan segala kemegahannya, bukan hanya menciptakan mesin, tapi juga membentuk ulang lanskap manusia, baik secara fisik, sosial, maupun emosional. 5. Kondisi ekonomi meningkat bagi sebagian besar orang. Jika kita membandingkan dunia sebelum dan sesudah revolusi industri, satu hal yang cukup mencolok adalah peningkatan kesejahteraan ekonomi, terutama bagi sebagian besar masyarakat kelas pekerja dan menengah. Memang, tidak semua orang langsung menikmati buah dari industrialisasi, tetapi secara umum, kehidupan menjadi lebih layak dibandingkan dengan era sebelumnya. Produksi barang menjadi jauh lebih efisien berkat mesin-mesin canggih. Barang kebutuhan sehari-hari seperti pakaian, sepatu, dan peralatan rumah tangga yang dulu mahal dan langka, kini tersedia dalam jumlah besar dan dijual dengan harga terjangkau. Kelas pekerja akhirnya bisa membeli barang-barang yang dulunya hanya mampu dimiliki oleh kaum elit. Kemajuan di bidang kesehatan juga terjadi pesat. Perkembangan ilmu kedokteran, sanitasi, dan akses terhadap pengobatan menyebabkan tingkat kematian anak menurun secara signifikan. Gizi masyarakat membaik berkat distribusi makanan yang lebih merata dan stabil. Peningkatan kebutuhan akan tenaga kerja terampil dan terdidik mendorong perbaikan dalam sistem pendidikan. Sekolah menjadi lebih banyak dan lebih terjangkau. Anak-anak yang dulunya hanya bekerja di ladang, kini mulai mengenal ilmu pengetahuan dan keterampilan teknis. Perubahan ini juga menciptakan lapangan kerja baru. Kota-kota industri memerlukan dokter, insinyur, akuntan, guru, dan banyak profesi lainnya yang mendorong pertumbuhan pesat kelas menengah. Upah yang lebih tinggi mulai bisa dinikmati oleh mereka yang memiliki keterampilan khusus.
seperti yang dikatakan Bill Gates. Kalau kita melihat ke tahun 1800, semua orang hidup miskin. Maksud saya, semua orang. Lalu revolusi industri terjadi, dan banyak negara mendapat manfaat, meskipun tidak semuanya. Memang benar. Revolusi ini membawa peluang besar bagi sebagian orang, namun juga meninggalkan banyak tantangan yang tak bisa diabaikan. 6. Industrialisasi juga melahirkan masalah baru. Tak semua yang berkilau itu emas. Meski revolusi industri memberikan banyak manfaat, ia juga melahirkan sejumlah masalah serius yang masih terasa dampaknya hingga hari ini, khususnya dalam hal lingkungan, kesehatan, dan ketimpangan sosial. Mesin-mesin pabrik yang produktif itu ternyata menghasilkan limbah dan polusi dalam jumlah besar. Asap dari cerobong pabrik, limbah kimia, dan pencemaran sungai menjadi pemandangan umum di kota-kota industri. Dalam jangka panjang, kondisi inilah yang menjadi akar dari banyak masalah lingkungan modern, termasuk pemanasan global dan perubahan iklim yang saat ini kita hadapi. Di sisi lain, sistem kerja pun berubah drastis, dan tidak selalu ke arah yang lebih baik. Pekerja, termasuk anak-anak, dipaksa bekerja selama 12 jam atau lebih setiap hari di pabrik-pabrik yang gelap, bising, dan berbahaya. Tidak ada jaminan keselamatan kerja. Cedera dan penyakit akibat kerja menjadi hal yang lumrah. Kondisi tempat tinggal kelas pekerja juga sangat memprihatinkan. Satu keluarga bisa tinggal di kamar sempit tanpa ventilasi yang layak. Sanitasi buruk menyebabkan wabah penyakit menyebar dengan cepat. Kemiskinan dan ketidakpuasan pun memicu gejolak sosial, dari demonstrasi hingga kerusuhan. Salah satu reaksi paling terkenal terhadap dampak negatif industrialisasi adalah gerakan Luddite. Mereka adalah sekelompok pengrajin tekstil di Inggris yang kehilangan pekerjaan karena mesin-mesin baru menggantikan keterampilan mereka. Antara tahun 1811 hingga 1817, para Luddite melakukan perlawanan aktif terhadap mesin, mulai dari sabotase hingga penghancuran pabrik. Protes mereka meletus di daerah Nottinghamshire dan Inggris Utara, dan dalam beberapa kasus, bentrok langsung dengan tentara Inggris. Gerakan ini menjadi simbol dari kegelisahan manusia terhadap teknologi yang berkembang terlalu cepat, tanpa memperhatikan dampak sosial yang ditimbulkannya. Revolusi industri memang luar biasa. Tapi ia juga meninggalkan pertanyaan mendalam. Apakah kemajuan selalu sepadan dengan pengorbanan? 7. Produksi pakaian dan tekstil mengalami revolusi total. Jika ada satu industri yang benar-benar dirombak dari akar-akarnya oleh revolusi industri, maka itu adalah industri tekstil. Sebelum era industrialisasi, proses pembuatan pakaian adalah aktivitas rumahan yang rumit dan memakan waktu. Biasanya, para pedagang akan menyediakan bahan mentah dan peralatan dasar kepada para pengrajin rumahan. Setelah pakaian selesai dibuat, pedagang itu akan mengumpulkannya kembali untuk dijual di pasar. Namun, begitu mesin-mesin industri mulai mengambil alih, pola ini berubah secara drastis. Pakaian dan kain kini dapat diproduksi secara massal di dalam pabrik, dalam jumlah besar dan waktu yang jauh lebih singkat. Tidak hanya prosesnya menjadi lebih cepat, harganya pun turun drastis. Apa yang dulunya dianggap sebagai barang mahal dan eksklusif, kini bisa dijangkau oleh masyarakat kelas pekerja. Dua penemuan memainkan peran penting dalam revolusi ini, spinning jenny dan power loom. Spinning jenny, ditemukan oleh James Hargreaves, memungkinkan satu pekerja memintal banyak benang sekaligus. Sementara itu, power loom, mesin tenun otomatis yang diperkenalkan oleh Edmund Cartwright, mempercepat proses penenunan kain. Gabungan dua mesin ini mengubah pabrik tekstil menjadi jantung ekonomi baru di banyak kota. Ribuan orang bekerja di pabrik-pabrik besar yang berputar siang dan malam untuk memenuhi permintaan tekstil global. Dari seragam tentara hingga pakaian sehari-hari, semuanya kini dihasilkan lewat jalur produksi massal, cepat, murah, dan konsisten. Namun tentu saja, transformasi ini juga berarti bahwa ribuan penenun tradisional kehilangan pekerjaannya. Sebuah revolusi teknologi memang membawa kemajuan, tapi selalu ada harga yang harus dibayar. 8. Mesin uap merevolusi transportasi dan produksi. Sulit membicarakan revolusi industri tanpa menyebut mesin uap, salah satu penemuan paling berpengaruh sepanjang sejarah umat manusia. Awalnya, mesin ini diciptakan oleh Thomas Newman pada tahun 1712 untuk satu tujuan spesifik, memompa air keluar dari tambang batu bara. Namun, ciptaan awal ini masih boros dan kurang efisien. Kemudian datanglah James Watt,
seorang insinyur asal Skotlandia, yang melakukan berbagai penyempurnaan terhadap desain mesin uap tersebut. Inovasinya menjadikan mesin uap jauh lebih hemat energi dan serbaguna, membuka jalan bagi penggunaannya di banyak bidang. Di pabrik-pabrik, mesin uap menjadi sumber tenaga utama untuk menggerakkan berbagai mesin produksi. Tidak lagi tergantung pada tenaga air atau angin, pabrik-pabrik bisa dibangun di mana saja, kapan saja. Ini memberikan kebebasan baru bagi industri untuk berkembang lebih luas dan lebih cepat. Tak hanya itu, mesin uap juga merevolusi transportasi. Lokomotif uap pertama kali meluncur di rel-rel Inggris dan segera menjadi sarana transportasi utama di darat. Perjalanan jauh yang dulunya memakan waktu berhari-hari dengan kereta kuda, kini bisa ditempuh dalam hitungan jam. Barang dan manusia dapat berpindah tempat dengan kecepatan dan efisiensi yang belum pernah dibayangkan sebelumnya. Selain kereta api, kapal uap juga mulai menguasai lautan dan sungai. Transportasi laut menjadi lebih cepat dan dapat diprediksi. Ini mempercepat perdagangan internasional, memperkuat koneksi antar negara, dan memperluas jaringan kolonial. Mesin uap bukan sekadar alat, ia adalah simbol dari semangat zaman baru. Zaman ketika tenaga manusia dan hewan digantikan oleh energi mekanis, dan dunia seolah menjadi lebih kecil karena segalanya bisa bergerak lebih cepat. 9. Revolusi industri melahirkan sistem ekonomi baru, kapitalisme industri. Salah satu warisan terbesar dari revolusi industri bukan hanya mesin atau pabrik, tetapi sistem ekonomi baru yang kita kenal hari ini sebagai kapitalisme industri. Sebelum era industrialisasi, pedagang dan pengrajin tradisional mendominasi perdagangan dan produksi. Mereka membeli dan menjual barang dalam skala kecil dan keuntungan yang diperoleh pun relatif terbatas. Namun, setelah revolusi industri, segalanya berubah. Orang-orang yang memiliki modal besar, para pemilik pabrik dan mesin, menjadi tokoh sentral dalam perekonomian. Mereka mampu memproduksi barang dalam jumlah masif dengan biaya rendah dan menjualnya dengan keuntungan tinggi. Dari sinilah lahir kelas baru yang disebut sebagai kapitalis industri. Kapitalisme industri memiliki 5 ciri utama yang masih relevan hingga hari ini. 1. Motif mencari keuntungan. Tujuan utama dari kegiatan ekonomi dalam sistem kapitalis adalah mendapatkan laba sebesar-besarnya. 2. Persaingan bebas. Individu dan perusahaan bebas bersaing di pasar untuk mendapatkan keuntungan. Siapa yang lebih efisien dan inovatif, dialah yang menang. 3. Kepemilikan pribadi atas aset, tanah, bangunan, mesin, dan hak cipta bisa dimiliki secara pribadi dan digunakan untuk memperoleh keuntungan. 4. Kemajuan teknologi sebagai kunci. Inovasi teknologi dilihat sebagai jalan utama untuk meningkatkan produksi dan meraih keuntungan yang lebih besar. 5. Minimnya campur tangan pemerintah. Dalam sistem ini, peran pemerintah sebisa mungkin dibatasi. Ekonomi dibiarkan berjalan sendiri menurut hukum pasar. Sistem ini menciptakan ledakan ekonomi, mempercepat pertumbuhan kota-kota industri, dan memunculkan kelas sosial baru. Namun, ia juga membawa ketimpangan yang tajam antara pemilik modal dan pekerja, yang pada akhirnya mendorong munculnya serikat buruh dan pemikiran-pemikiran sosialisme sebagai reaksi. Kapitalisme industri adalah tulang punggung ekonomi modern, dan semuanya berakar dari pabrik-pabrik yang berdiri di Inggris pada akhir abad ke-18. 10. Tidak semua negara mengalami revolusi industri. Ketika revolusi industri mencapai puncaknya di Inggris pada akhir abad ke-18, dunia menyaksikan perubahan dramatis yang kemudian menyebar ke Eropa Barat, Amerika Utara, dan sebagian Asia. Namun, hingga hari ini, tidak semua negara telah melalui proses industrialisasi. Banyak negara di Afrika dan Asia masih menghadapi tantangan struktural dan ekonomi yang membuat mereka belum bisa bertransformasi menjadi masyarakat industri sepenuhnya. Negara-negara ini sering disebut sebagai negara berkembang, atau dalam istilah lama, dunia ketiga. Ada banyak alasan mengapa industrialisasi belum terjadi di tempat-tempat ini. Kurangnya infrastruktur, konflik politik, ketimpangan sumber daya, hingga dampak kolonialisme yang berkepanjangan. Mereka belum memiliki akses yang sama terhadap teknologi, pendidikan, atau modal yang dibutuhkan untuk membangun basis industri modern. Sebagai perbandingan, Inggris pada masa awal revolusi industri memiliki satu keuntungan besar, cadangan batu bara yang melimpah. Seperti yang dikatakan oleh David J. Mackay, ketika revolusi industri dimulai, jumlah karbon yang terkubur di bawah tanah Inggris dalam bentuk batu bara setara dengan jumlah karbon yang terkandung di bawah Arab Saudi dalam bentuk minyak. Dan karbon inilah yang memberi tenaga pada revolusi industri, yang membuat Great dalam Great Britain menjadi nyata,
dan mendorong dominasi global Inggris untuk sementara waktu. Artinya, kekayaan alam dan teknologi memainkan peran besar dalam siapa yang bisa menjadi pemain utama dalam industrialisasi. Negara-negara yang belum mengalami revolusi industri bukanlah tertinggal karena tak mampu, tetapi karena belum mendapat akses atau kesempatan yang sama. Kini, tantangan global kita bukan hanya siapa yang paling cepat berinovasi, tetapi bagaimana memastikan industrialisasi masa kini tidak mengulang ketimpangan dan kerusakan lingkungan seperti di masa lalu. Revolusi industri bukan hanya soal mesin uap, pabrik, dan kereta api. Ia adalah cerita tentang manusia, tentang keberanian untuk berubah, tentang harga yang harus dibayar demi kemajuan, dan tentang dunia yang tak pernah lagi sama sejak saat itu. Kita mungkin hidup di zaman digital sekarang, tapi jejak revolusi industri masih terasa di setiap sudut kehidupan kita. Dan dari sejarah inilah kita belajar, bahwa setiap teknologi yang kita ciptakan harus selalu dibarengi dengan empati, keadilan, dan tanggung jawab. Terima kasih telah menonton video ini. Kalau kamu suka konten kayak gini, jangan lupa subscribe, like, dan share video ini. Serta nyalakan lonceng notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan video-video terbaru dari Sisi Rahasia. Tulis juga di kolom komentar, menurut kamu, apakah kita sedang menghadapi revolusi industri baru di era AI sekarang ini? Yuk, diskusi bareng di bawah. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.